Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk saat pagi hari ini. Kembali kita boleh merasakan kepedulian Tuhan yang luar biasa. Untuk setiap kita sebagai anak-anaknya, kita masih diberi kesempatan untuk datang di tempat ini, untuk beribadah langsung. Bukan online lagi, tapi Tuhan memberikan perbaikan demi perbaikan untuk umatnya. Kita bersyukur terlebih saat pagi hari ini di depan kita ada roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam persekutuan secara pribadi dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita ingat kebaikan Tuhan. Dengan segenap hati bersama-sama kita nyatakan, hanya bagi Dia segala hormat, pujian dan syukur. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang telah memberikan diri-Mu, tubuh dan darah-Mu sendiri untuk menebus kami. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama
diri. Kita sembah Tuhan melalui pujian ini. Kita akui hanya Dia Raja di dalam hidup kita. Dia Juru Selamat kita. Dia Allah kita yang sangat baik. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selamanya Tuhan, selama-lamanya. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, hadapkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Sembah Yesus. Haleluya. Dia siap untuk melawat, memberkati setiap kita, memberi kita kekuatan, memberi kita pemulihan, memberi kita pengampunan. Haleluya. Sembah Dia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dia melihat setiap hati kita. Dia sangat suka berurusan dengan hati anak-anaknya. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Di depan kita ada roti dan anggur. Itu bukti kebaikan, ketulusan, kasih cinta Tuhan buat kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami sangat bersuka cita Tuhan boleh ada di tempat ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap mempersembahkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan mengambil tempat termulia di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, kita perkatakan bersama-sama. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan nyatakan sukacita kita, syukur kita melalui pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Yes, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita sama nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Yes, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Yuk kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa kalau kita merenungkan kasih Tuhan. Kita kehabisan kata-kata untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena Dia sangat baik di dalam kehidupan kita, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam setiap waktu kita, dari hati kita keluar pujian hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan, Dia yang telah menebus kita dengan tubuh
dan darahnya sendiri. Kita nyatakan syukur kita buka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan yang kita yakini akan meneguhkan, menguatkan kita kembali. Melalui perjamuan kudus Tuhan kita dikuatkan, kita dipulihkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kita renungkan pujian ini. Kita ingat akan kebaikan Tuhan di kayu salib buat kita. Jadikan Yesus harta yang tak ternilai di dalam hidup kita, karena Dia memberikan tubuh dan darahnya sendiri buat kita. Keluarkan puji-pujian terindah dari hati kita hanya untuk Yesus. Haleluya. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan.
Kita hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita arahkan hati kita hanya kepada Dia dan kebenaran firman-Nya. Waktu saya serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Inilah pengakuan kami Tuhan, Yesus Engkau yang ku kagumi, hanya Engkau yang kami kagumi. Karena Engkau memelihara kami sampai 11 bulan yang lalu, sehingga kami boleh ada di hari yang kelima Tuhan, di bulan yang terakhir. Karena anugerah kemurahan-Mu begitu nyata bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, jika kami masih boleh ada sampai saat ini, karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Dan saat ini hati kami terbuka untuk mendengar sebagian firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Urapi kami semua. Berikan roh hikmat, roh pengertian daripada Engkau. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus sendiri mencengkeram hati dan kepikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Mungkin saudara lihat dia tanya-tanya, kok Bu Tommy kenapa jalannya kok jingkret-jingkret ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Hari Jumat sore saudara, saya kelewatan satu tangga ya. Untung gak jatuh sampai tergeletak ya. Jadi biasanya pegangan, jadi saya pikir waduh Jumat bengi malah ya. Di tangga yang paling itu saya berpikir Tuhan, besok minggu saya harus melayani karena saya gembala ya. Kok seperti ini, kalau saya nggak bisa bagaimana ya. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan sambil saya tumpang tangan sendiri di kaki saya sambil urut-urut ya saudara, dengan minyak gosok saya berdoa ya. Saya menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, beri kekuatan pada saya untuk bisa melayani. Kalau ada suami saya mungkin saya berpikir, ya udah libur aja ya. Loro saudara sakit, tapi saya bersyukur ya saya bisa ada. Sini saya nggak pakai teken, kalau di rumah saya pakai teken ya. Karena saya tahu mesti menopang dan untung nggak sampai jatuh ke bawah. Tapi ya otomatis tumit saya agak itu sedikit, dan saya bersyukur Tuhan masih menyertai dan melindungi saya sehingga saya masih boleh melayani saat ini ya. Karena saya tahu banyak orang mungkin berpikir, wah kok Bu Tommy no wayo ya. Dan saya bersyukur memang tahun ini adalah tahun anugerah buat saya ya, luar biasa. Kenapa? Ya saudara tentu tahu ini pas saya tanggal 5 mengantar suami saya 5 Januari ya, mungkin 11 bulan saya kehilangan suami saya. Karena itu terakhir kali saya antar, walaupun dia meninggal tanggal 10, tapi tanggal 5 saya antar dia ke rumah sakit. Dan itu yang terakhir kali saya bertemu dengan dia. Dan orang-orang seringkali bertanya kepada saya, wah Bu Tommy kuat ya? Tidak saudara, saya tidak kuat kalau bukan Tuhan ya. Biarlah pada saat-saat ini kita menghadapi Natal, di mana dikatakan masa-masa Advent. Masa Advent ini 4 minggu sebelum masa kedatangan Tuhan, masa Natal ya. Karena kita dipersiapkan Tuhan untuk menyambut kedatangannya ya saudara. Kita dipersiapkan Tuhan ya. Advent dalam gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Advent diambil dari kata Latin adventus yang artinya adalah kedatangannya.
Ya, sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, tentu kita juga mempersiapkan hari Natal. Ya, mungkin saudara, iya Natal Bu Tommy, tapi aku belum beli baju, belum beli opo ya saudara. Yang penting hati kita di hadapan Tuhan. Masa Advent adalah masa pengharapan, penantian dan persiapan untuk membuat kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ya, saat ini saya akan membawakan satu tema, mengalami kemuliaan Allah. Orang yang mengalami kemuliaan Allah itu seperti apa ya? Di masa-masa seperti ini kita baca di ayat yang gak asing, Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 kita baca. Tapi itu juga gembala-gembala merupakan ringkasan dari hal seperti ini. Saya baca ayat yang ke-14 dari Lukas 2, temanya gembala-gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagaimana keadaan orang yang mengalami kemuliaan Allah? Kita rindu, dikatakan menerima, menikmati kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita rindu, saudara, tetapi bagaimana keadaan orang? Orang yang mengalami kemuliaan Allah itu rasanya bagaimana? Yang pertama dalam ayat 9, saudara bisa baca. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Allah membawa hidup kita dalam suasana surga. Kalau kita melihat kok di sini ketakutan, kok dalam suasana surga? Karena kita bisa merasakan kemuliaan Allah hadir di ladang, di tempat mereka mengembalakan. Ya, tapi mereka takut sebab pada saat itu kalau malaikat Tuhan datang hanya dua, membawa berita baik atau membawa kematian, ya. Sehingga tapi di sini dikatakan kemuliaan Allah membawa kita dalam hidup dalam suasana surga, ya. Mungkin artinya kemuliaan Allah akan membuat kita mampu dan tahan menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Kemuliaan Allah akan membuat kita mampu dan tahan menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Betul saudara. Kalau Tuhan memberikan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, kita tahan dan mampu menghadapi segala pergumulan hidup. Itu yang saya rasakan, bukan saya. Orang berpikir, Bu Tommy, saya merasakan Tuhan itu baik ya. Saya lihat orang-orang yang baru kehilangan suami, ya mungkin saudara harusnya bersyukur. Istri masih ada, suami masih ada, anak-anak cuman gak punya kerjaan, kok bersungut-sungut. Tapi kalau saudara kehilangan orang yang saudara cintai, yang sudah puluhan tahun, bagaimana rasanya? Saya banyak melihat, seperti kehilangan roh ya. Separuh kehilangan rohnya, orang bisa ngomong apa-apa. Kayaknya jalan seperti mumi ya, seperti apa itu namanya. Kehilangan arah. Tetapi kalau kita cuma, waduh sekarang kok sulit, susah. Justru kan bersyukur, orang yang pernah mengalami kemuliaan Allah, pasti mereka sekali bertanya, kok Bu Tommy bisa sih? Ya, saya bilang bukan saya. Pada saat suami saya dipanggil pulang, saya juga gak ngerti saudara, kok dikasih luar ketenangan yang luar biasa sehingga saya bisa mengarahkan, bisa pesan peti dewe, bisa ngatur pemakaman, bisa apa. Secara manusia, yang dimakamkan itu bukan orang lain, suami saya sendiri. Saudara pikirkan, kalau tidak ada damai Allah, kemuliaan Allah di dalam kehidupan saya nggak bisa. Kalau saya pikir-pikir lagi, bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Kenapa saudara? Dikatakan dengan jelas, kemuliaan Allah membawa kita hidup dalam suasana surga. Kemuliaan Allah akan membuat kita mampu dan tahan menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Gak mungkin. Orang yang baru kehilangan, saya pernah lihat Ibu Setiawan waktu suaminya dipanggil pulang, saya datang ke sana. Saya sering kali banyak mendatangi karena saya istri gembala, ibu gembala. Suami saya kalau malam-malam ada yang meninggal, saya di sana. Wah kayaknya nggak bisa mikir, belum kosong pikirannya saudara. Tetapi saya ke rumah sakit, saya ngatur, saya bel, ya yang bagian-bagian sosial. Semuanya tidak menjawab.
Dan saya di situ berasa, terima kasih Tuhan, saya sendirian. Saya sendirian, jadi saya harus tolong pertemukan saya dengan orang yang bisa mengatur pemakaman. Saudara, nggak gampang. Saya coba menghubungi orang-orang yang terlibat di sini yang biasa ikut mungkin urusan sosial, urusan apa, untuk saya bertanya bagaimana saya pesan peti, bagaimana untuk pemakaman. Semuanya tidak ada jawaban, ya, karena udah memang tengah malam. Lalu saya bertanya, dokter punya kenalan enggak? Tolong kasih tahu saya. Oh iya, nanti orangnya datang. Saya bisa atur semua, saudara. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, nggak mungkin. Saya sendiri bingung. Ada jemaat kita, adiknya atau jemaat lain, waktu itu dia meninggal kena COVID. Dia berkata, karena kalau dimakamkan secara dari pemerintah, nggak tahu ya, saya mau nggak mau suami saya dimakamkan secara pemerintah. Orang itu dia bertanya, waduh cari peti susah tante, nggak bisa. Akhirnya dia nyerah, ya. Susah semuanya nggak ada. Memang begitu banyak karena korban yang berjatuhan. Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan buka jalan, dikasih kemudahan, dikasih ketenangan untuk mempersiapkan pakaiannya. Dan saya berkata, tolong kamu hubungi karena Om adalah anggota MPL. Bagaimanapun dia harus menghadapi penghormatan, ya. Saya bilang kamu makamkan ikut di belakang, tapi jam 10 apa jam 11 tanya ketua perwilnya bagaimana untuk memimpin acara ini. Supaya semuanya dia mendapat penghargaan, karena memang bagaimanapun dia adalah anggota MPL. Saya berkata, saudara, kalau enggak Tuhan, enggak mungkin. Dan mereka berkata, tante kok omah kok kuat ya. Lisa bertanya kepada saya sampai berbulan-bulan enggak bisa mikir, kok tante 1 bulan sudah bisa melayani. Saya berpikir, Tuhan, kalau saya terus terlena dalam keadaan seperti ini, bagaimana dengan jemaat? Karena mereka pun membutuhkan sosok pemimpin, ya, sosok gembala. Mereka berkata, selalu saya berkata, Tuhan berikan saya kemampuan. Ya, saya ingat Irin berkata, tante tenang aja. Selama suami saya ada, saya sering kali diminta untuk rekaman. Ayo tante rekaman. Enggak deh, di rumah tante aja. Enggak, saya enggak pernah mau. Tapi saat itu saya harus ikut rekaman. Untuk merekam karena masih online. Saudara, kalau bukan Tuhan ada dalam hati saya, enggak mungkin. Dan dia berkata, bagaimana mungkin Oma bisa, ya, mamaku sampai berbulan-bulan masih menangis. Saudara, saya juga menangis. Tapi saya berkata, Tuhan, mampukan saya. Tolong saya menangis bawah kaki Tuhan. Dan pada saat saya berdoa, menangis, saya merasakan Tuhan berdiri di hadapan saya, dia mengelus-ngelus kepala saya. Di situ saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya merasa tenang, damai, memenuhi hati saya. Dan saya sanggup melakukan itu. Bukan karena saya, saudara. Siapa yang tidak sedih kehilangan orang yang sudah menikah selama 42 tahun dan suami saya tidak pernah menyakiti saya sama sekali. Dia begitu sayang dengan saya. Tapi saya bersyukur. Kalau kita tidak memiliki kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, kita pasti tidak mampu menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita bisa mampu. Sadung Sudarsin berkata, sekalipun aku berada di dalam neraka, jika Yesus ada di sana, akan merubah neraka menjadi surga. Sadur Sudarsin, penginjil atau orang dari India. Dia percaya kepada Yesus, dia dibuang, dimasukkan ke lubang, dibuang oleh keluarganya, bahkan mengalami aniaya yang luar biasa. Tapi dia tidak pernah mau kembali kepada agamanya. Dia merasakan Yesus. Betul, saudara, kalau saya berpikir, kita menderita di dunia ini paling berapa tahun sih? Umur saya sudah segini. Paling panjang umur manusia berapa sih? Kalau kita melihat Lazarus dan orang kaya. Pada saat itu orang kaya berkata, Bapak Abraham, tolong Lazarus menitiskan sedikit tangan yang kecil untuk menderita terus menerus, kekal, penderitaan yang kekal. Jadi kalau saya menderita saat ini, saya berkata sementara ya, nggak apa-apa deh. Puji Tuhan, bersyukur. Kenapa? Nanti pada saat Tuhan panggil kita akan senang, kekal, selama-lamanya. Tidak ada penderitaan di sana. Karena itu kalau saudara sedang menderita, jangan menggerutu, jangan mengomel. Bersyukur penderitaan kita di dunia ini hanya sementara. Justru kita harus memandang jauh ke depan yang memiliki kekekalan yang abadi. Di sana pasti tidak akan pernah padam api itu. Dan kita di sana senang selama-lamanya. Jadi saya berpikir, puji Tuhan. Ya kalau mungkin orang berpikir, tahun ini, kok tahun seperti ini. Tapi saya bersyukur. Saya kalau mengalami sesuatu, saya berkata terima kasih Tuhan.
Engkau mengasihi saya. Engkau sedang memurnikan saya. Dan Engkau sedang mengajar saya untuk lebih berserah, lebih bergantung kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya belajar di sini. Saudara, jadi orang yang mengalami kemuliaan Allah akan tahan menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Dia tidak menggerutu, mengomel, bahkan mengundurkan diri. Wah, udah dah ke gereja sekarang kok rasanya kok kayak ngene, beda kayak ngono. Enggak. Karena yang dia lihat bukan secara mata jasmani, yang dia lihat jauh ke depan, yang kekal. Coba saudara, yang kekal. Kalau kita hidup di dunia paling panjang 100 tahun itu paling panjang. Tapi firman Tuhan mengatakan 70, paling banter 80. Sisanya penderitaan dan kesusahan. Ya siapa? Tetapi di sana tidak akan pernah padam api itu yang membakar kita. Kalau kita di dalam surga tetap selama-lamanya. Jadi kita harus berpikir untuk ke depan, bukan pikir hanya di dunia ini. Kita seringkali berpikir, oh susah ya di sini, paling berapa tahun sih umur kita? Karena itu saudara, dalam keadaan seperti ini saya berkata, Tuhan terima kasih. Untuk semua yang Engkau izinkan, terima kasih. Karena saya tahu Engkau sayang dengan saya, Engkau mengasihi saya. Dan Engkau mengizinkan ini terjadi untuk saya lebih bergantung kepadamu. Bukan mengandalkan diri saya. Dan bukan mengandalkan suami saya yang Engkau sudah panggil. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Saudara, orang yang mengalami kemuliaan Allah, dia akan tahan dan bantu. Kedua, orang yang mengalami kemuliaan Allah, ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi yang pertama, orang yang mengalami kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah membawa kita hidup dalam suasana surga. Yang kedua, orang yang mengalami kemuliaan Allah tidak hidup dalam ketakutan. Kalau kita mengalami kemuliaan Allah, kita nggak perlu takut lagi. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, memang secara manusia mungkin kehilangan sendirian, itu perasaan itu ada. Tapi pada saat saya berdoa, Tuhan berkata, Teni kamu nggak sendiri. Aku selalu ada bersamamu. Dia selalu ada di dalam hidupku. Dan dia selalu menyertaiku. Kemuliaan Allah memuaskan kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari ketakutan. Kemuliaan Allah membebaskan kita dari segala ketakutan. Mungkin saat ini banyak orang yang takut. Kenapa? Ini udah Desember, 1 tahun ini sulit, kerjaan susah. Susah, berkata bagaimana tahun depan, masih gelap gulita. Orang yang mengalami kemuliaan Allah nggak perlu takut. Dan ayat 10 dan 11 berkata, lalu kata mereka kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya dikatakan, jangan takut sebab aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita nggak perlu takut saudara. Di dalam menghadapi segala sesuatu kita nggak perlu takut. Sebab apa saudara? Karena Tuhan sendiri yang ada bersama dengan kita. Yesaya 41 ayat 10, ayat yang tidak asing lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita nggak perlu takut dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Mungkin kita berpikir, aduh sekarang aja susah. Mau bayar sekolah anak aja nggak bisa. Kerjaan sulit. Saudara, orang yang mengalami kemuliaan Allah hidupnya damai, tenang, ada sukacita. Karena dia nggak takut. Karena dia tahu Allah bersama dengan dia. Yesaya 7 ayat 14 berkata, Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Tuhan besertamu. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut menghadapi hari-hari hidup kita. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut menghadapi apa yang akan terjadi.
Karena dia akan berjalan di muka kita. Dia akan menuntun hidup kita. Dia berkata ini ke kiri, ini ke kanan. Dia akan menuntun kita. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, tidak pernah ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Secara manusia, kemarin Jerry kan tahu, ya saya memang sedang berkata, dia bernubuat bahwa saya saat itu sudah pikir, Tuhan, saya tidak mampu lagi, saya tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan berkata di tengah kelemahanmu, justru itu yang Tuhan mampukan kita untuk terus bersandar, berharap kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita merasa hidup kita mampu dan bisa, kita lupa mengandalkan Tuhan. Tapi di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di situ roh Tuhan bekerja. Kalau Allah ada di hidup kita, kita nggak perlu takut lagi menghadapi hari-hari hidup kita. Kita nggak perlu takut lagi menghadapi bagaimana dengan masa depan tahun 2022. Sekarang dikatakan ada lagi yang baru ya, istilahnya dengan. Tapi kita percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, kita nggak perlu takut apapun virusnya, apapun variannya, kita nggak perlu takut karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. David Livingstone pernah berkata, utuslah aku kemana saja, asal engkau menyertaiku. Beri aku beban seberat-beratnya, asal engkau menopang aku. David Livingstone adalah seorang penginjil yang tadinya adalah anak jalanan. Dia bertobat, dia memenangkan banyak jiwa. Orang gali-gali kalau orang Semarang bilang. Dia berkata, utuslah aku. Pada saat dia bertemu Tuhan, dia diubahkan Tuhan secara luar biasa. Saudara, dia berkata enggak takut. Mungkin orang-orang mengancam dia, pura-pura suci lah. Dikatakan, dia berkata, utuslah aku kemana saja asal engkau menyertai aku. Beri aku beban seberat-beratnya asal engkau menopang aku. Kalau Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan bersama kita, kita bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan kepada kita. Saudara, karena itu biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 17 berkata, dari pembacaan Lukas 2 ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ya, orang yang mengalami kemuliaan Allah terdorong untuk bersaksi, menjadi terang, menceritakan pertolongan demi pertolongan, menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Ketika mereka melihatnya, para gembala itu memberitahukan kepada Maria bahwa Tuhan atau malaikat itu berbicara kepadanya. Menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau kita mengalami pertolongan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, mulut ini gak pernah diam. Mau selalu menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan dulu Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua, saat ini sudah sedemikian rupa. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Gak mungkin bisa ke daerah kutub, ke daerah mana. Tapi dengan adanya online, adanya Facebook. Sekarang firman Tuhan bisa sampai ke pelosok-pelosok dunia. Dan itu tandanya bahwa Yesus sudah semakin dekat untuk bisa datang kedua kali. Sudah siapkah kita ketika Yesus datang? Apakah didapati iman? Tuhan berkata, pada saat dia datang, apakah ketika dia datang, saudara sedang beriman sungguh kepada Tuhan? Atau mungkin saudara mulai mundur dan jauh dari Tuhan. Saudara berkata, aduh pergumulanku berat, orang usah gerejo-gerejonan. Apa saudara seperti istrinya Ayub yang berkata, untuk apa menyembah Tuhan? Lihat keluargamu, anak-anakmu, hartamu habis semua. Kamu sendiri kena penyakit. Lebih baik kutukilah Allahmu, lalu matilah engkau. Seringkali kita berpikir seperti itu. Padahal kita di dunia ini paling berapa tahun. Kalau nanti saudara dipanggil pulang, saudara dalam kedapatan dalam seperti itu, saudara dalam api neraka yang panas seumur hidup, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam api itu. Bagaimana kehidupanmu? Bagaimana penderitaanmu? Jadi saya percaya banyak orang kaya itu juga kalau bisa
Izinkanlah aku pulang untuk memberitahukan kepada saudara-saudaraku yang lain supaya mereka bertobat karena di sini sangat menderita. Tetapi Bapak Abraham berkata, di sana ada kitab para nabi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akan menceritakan bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepadamu yang mati dan hidup lagi kalau mereka tidak percaya kepada hamba-hambaku, kepada firmanku. Saudara, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Orang yang mengalami kemuliaan Allah terdorong untuk bersaksi. Ya, dikatakan kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2 berkata, Yesaya 60 ayat 1-2, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Kita bangkit, jangan kita terlena dengan pergumulan ya, lemes terus. Nah, apalagi susah baru-baru mau bersaksi aku wae kalau ngene. Saudara, kalau saya terus terlena dalam keadaan situ, menangisi kepergian suami saya. Daud waktu kehilangan anaknya, dia berpuasa, dia berdoa. Dia berdoa, lalu anak itu dipanggil pulang oleh Tuhan. Orang-orang berbisik-bisik, apa yang harus kita sampaikan kepada Daud? Pada saat anaknya sakit saja, dia berpuasa, dia berdoa. Tetapi saat ini, anaknya sudah dipanggil pulang. Apa yang terjadi dengan Daud? Lalu Daud berurap, dia mandi, dia makan. Orang-orang bertanya, kenapa seperti itu? Karena anak itu tidak mungkin kembali kepadaku, tetapi aku yang akan menyusul anakku. Dia akan tinggal, kalau dia setia, berubah, dia akan tetap bertemu dengan anaknya. Kita seringkali, kalau kita terus hidup dalam penderitaan, kita mungkin berpikir, aduh penderitaan paling berat loh Bu Tommy. Paling berat, susah kok orang mari-mari. Ini sementara saudara. Kalau saudara, ya seringkali saya berpikir, seringkali suami saya kan almarhum berkata, ya Tuhan berharga di mata Tuhan kematian orang yang mengasihi Tuhan. Memang betul berharga. Kenapa? Karena mereka sudah disediakan tempat yang indah. Mereka di sana senang, tidak susah, tidak menderita lagi. Itu kerinduan daripada orang yang percaya. Kenapa seringkali kita takut? Saya dulu pernah berkata, suami saya berkata kan, siapa yang takut untuk dipanggil pulang? Semuanya nggak ada yang nakat. Saya angkat tangan, saya berkata Tuhan saya siap. Saya siap kalau Tuhan panggil pulang, tapi yang ternyata yang dipanggil pulang suami saya dulu. Ya, saya dari dulu sudah siap, saya berkata Tuhan saya percaya. Karena saya bolak-balik masuk kamar operasi, dan saya berkata Tuhan saya serahkan tubuh saya, jiwa saya kepadamu. Pada saat saya dioperasi, kalau memang Tuhan kendaki saya bangkit, hidup lagi, besok pagi ya saya bangun. Kalau enggak, ya Tuhan saya percaya, saya terlepas dari segala penderitaan ini. Itu yang saya selalu, pada saat saya masuk ke kamar operasi, saya selalu berkata seperti itu. Karena tubuh ini memang penuh dengan penderitaan. Itu yang Tuhan katakan, marilah kepadaku, ya dikatakan. Dan juga kalau kita mau ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Memang Tuhan gak menjanjikan semuanya enak loh, enggak. Kalau orang Kristen yang berkata, oh ikut Tuhan tuh enak semua, enggak saudara. Tuhan sendiri sudah memberikan teladan, dia mati di kayu salib. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Dia menanggung dosa saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena saya dan saudara. Karena itu kita harus mengikuti jejak iman daripada Yesus. Karena itu saudara, kita harus menjadi terang dikatakan. Matius 5 ayat 14 saudara. Kalau saudara sudah menemukannya, Matius pasal 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita harus jadi saksi Tuhan, kita adalah terang dunia. Saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah surat kiriman yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Biasa kita nasihati anak kita, nak kamu jangan gini-gini, tapi dia nggak akan mempan. Dia lihat kehidupan bapaknya seperti itu. Seorang perokok, kamu jangan merokok dulu, tapi bapaknya merokok. Anak itu pasti ngikuti.
Bapakku merokok, masa aku ora oleh merokok. Perbuatan lebih keras bunyinya daripada nasihat. Karena itu kita harus hidup menjadi terang. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang untuk menjadi saksi Tuhan. Dikatakan dengan jelas, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau kita sudah menjadi terang Tuhan, kita harus tunjukkan melalui perbuatan kita, tingkah laku kita. Enggak usah kenaan ya. Orang yang kenaan seti, orang kenaan benar-benar marah ya. Pasti, wah orang Kristen kok koyo ngono. Seringkali nama Kristen itu pasti jadi sorotan ya. Luar biasa saudara, karena itu biarlah kita belajar. Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudara adalah terang dunia. Saudara adalah terang pelita Tuhan. Dimanapun saudara berada, orang-orang sekitar akan menyaksikan. Wah, kalau tukaran karo bojo, walah piring terbang, ini terbang, wong Kristen podo wae ya. Saudara, kita nggak boleh seperti itu. Ya, seringkali ada yang berkata kepada saya, Bu Tommy, kalau orang jengkeli aku tuh piye? Ya jengkeli jangan dilawan. Dulu saya pertama kali seperti itu, saudara. Aduh, rasanya itu pembentukan Tuhan pada waktu saya pertama melayani. Mungkin pada saat saya belum jadi hamba Tuhan. Wah, tak iyo. Tapi belajar Tuhan, ampuni. Ampuni saya, ajar untuk daging ini sulit tapi saya berkata Tuhan ampuni. Sakit saudara. Tapi saya berkata, suami saya seringkali berkata doain aja. Gak usah dipikirin. Kok uang ini kene ya? Wis tak apii, wis tak baik-baik, tapi kok balasannya kayak ngono. Udah kamu gak usah pikirin nanti kamu yang sakit. Serahin sama Tuhan ya. Banyak hal seperti itu. Memang benar pada saat seperti itu saya seringkali diingatkan Tuhan. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Orang dunia pun berbuat seperti itu. Tapi jika kamu berbuat baik kepada orang yang menjahati kamu, itulah kamu anak-anakku. Firman Tuhan mengatakan, tapi jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Orang dunia pun sama. Dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tetapi berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat. Tapi Tuhan mengajarkan kepada saya untuk terus berbuat baik. Dan kadang-kadang Tuhan capek yo. Tuhan berkata jangan jemu berbuat baik. Karena tiba pada saatnya kamu akan menuai. Seringkali kita merasa aduh ini uang kok wis dinasehati, dia pi, kok kayak gini ya. Tapi ada yang berkata, ora iso Bu Tommy, kayak ngono ora iso. Mesti dikasih ajaran, kok terlalu lembek ngene-ngene. Saya bilang, ya kita sebagai orang Kristen harus menjadi terang. Mungkin dia berbuat itu, kita harus mendoakan dia, ya, mengampuni dia. Berapa kali? Kan ada batasnya 70 kali 7 piro. Ya terus menerus kita harus mengampuni. Bukan hanya 70 kali 7, maksudnya terus menerus setiap dia berbuat dosa, berbuat jengkel, berbuat salah, ngomongi ngelei, tetap diampuni, didoake. Tuhan saya berkata, wah kalau ngono ya wis tuh. Itu sebabnya kenapa agama Kristen dijadikan nomor 2. Nomor 1 Yesus tuh. Yang tentu sudah tahu ya, agama sebelah yang nomor 1, nomor 2 Yesus. Kenapa? Karena itu pelajaran yang mustahil, yang tidak mungkin. Tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang ditampar pipi kiri kayak pipi kanan. Dijahati kok dibalasnya api. Itu ajaran Yesus. Dia mengajarkan datang ke dunia, mengajarkan kasih. Tanpa kasih karunia Allah gak mungkin kita bisa melakukan. Tapi kalau kita memiliki kasih karunia Allah, kita mampu dan bisa melakukan. Itu gak gampang saudara. Saya mengalami, jadi saya berpikir kalau saya mengalami sesuatu, saya berkata terima kasih Tuhan. Engkau sedang mendidik saya, Engkau sedang memurnikan saya, supaya saya lebih baik lagi. Supaya saya lebih baik lagi. Yesaya 52 ayat 7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik
yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Saudara datang membawa kabar baik, bersaksi. Kalau dia nyakiti saudara, dikasih, dibalas dengan kebaikan. Ya, jangan kita balas dengan kejahatan. Ketemu wae buang muka. Enggak bisa, saudara. Kita harus mengampuni mereka. Kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik dari Tuhan. Roma 10 ayat 15C berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, firman Tuhan mengatakan betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia, dia tidak berdosa. Dia dijadikan dosa karena saya dan saudara. Perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darahnya yang dicurahkan bagi kita. Dia juga kalau bisa berkata, Tuhan kalau boleh, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu saja. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, peluhnya seperti darah. Dan dia pada saat dia disalib, cambuknya ada duri, kalau saya melihat begitu mengerikan. Tidak pernah keluar keluhan, tetapi hanya dia berkata, Eli Eli lama sabatain, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau tinggalkan aku. Tapi yang terakhir dia berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudara, Tuhan gak pernah mengutuki orang itu, enggak. Tuhan sudah memberikan teladan, dia mati bagi kita. Dia rela melakukan itu semua bagi kita. Apa balasan kita kepadanya? Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20 berkata, Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil dan memuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang yang mengalami kemuliaan Allah hidupnya, mengalami kemuliaan Allah, hidup dalam pujian kepada Allah, selalu memuliakan Allah. Tidak ada sungutan. Dia selalu berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sedang membentuk aku karena engkau mengasihi aku. Engkau sedang membersihkan aku karena engkau mengasihi aku. Secara manusia, saudara, saya percaya pada saat-saat mungkin kehilangan, saudara merasa, wah kok Bu Tommy tenang, tegar ya, apa orang cinta pada bojo. Waduh saudara, saya 42 tahun tidak pernah pisah dari suami saya. Tidak pernah, sekalipun dia menyakitin saya. Kami selalu bersama-sama, dimanapun kami berada selalu bersama-sama. Tetapi saya bisa mampu, karena itu saudara yang masih memiliki istri, suami, kasihi mereka. Jangan diajak tukaran terus, mungkin saudara berpikir nanti saudara nangis seperti darah pun tidak kembali. Itu yang dikatakan Lisa, iya tante aku ingat kalau gini aku lewat tempatnya aja aku menangis. Kok tante tegar? Tante gak tegar. Kalau bukan Tuhan yang memampukan saya gak mampu. Kalau bukan Tuhan, kalau saudara yang memiliki banyak anak, mungkin anak saudara care dengan saudara. Saya memiliki anak satu dan kelihatan anak laki-laki biasanya kurang care ya. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Saya tidak ada siapa-siapa. Saudara yang biasa datang tidak datang. Tapi saya punya engkau. Asal engkau jangan tinggalkan aku. Manusia boleh melupakan aku. Manusia boleh meninggalkan aku. Tapi jangan engkau tinggalkan aku. Itu yang saya pegang saudara. Dan saya merasakan Tuhan itu baik ya. Dan sampai saat ini dikala saya merasa sendirian, saya menangis di bawah kaki Tuhan. Dan saya merasakan Tuhan hadir, dia mengelus kepala saya dan berkata, tenang Teni, kamu tidak sendirian. Engkau bersama aku. Dia di dalamku, dia berkata, aku ada selalu bersama dengan engkau. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah. Tidak hidup dalam sungutan, tidak menyalahkan Tuhan, hidup dalam sukacita Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan, kenapa saya ikut Tuhan, kok Tuhan izinkan ini, enggak. Dia pergi dengan sukacita. Saya percaya di dalam memasuki bulan yang terakhir dan memasuki tahun yang akan datang, yang masih penuh tanda tanya yang besar, kalau Allah hidup di dalam kita, kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita, kita enggak perlu takut apa yang akan terjadi. Kita enggak perlu bimbang apa yang akan kita alami. Karena Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nehemia 8 ayat 11 saya berkata,
Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Jadi kalau kita saat ini sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, masih satu tanda tanya, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dan saya selalu berkata, pencobaan-pencobaan yang diizinkan oleh Allah dalam kehidupanku tidak pernah melebihi kekuatanku. Dikala Allah mengizinkan itu, Allah juga memberikan kemampuan kepadaku untuk menanggung semuanya. Kalau dengan kemampuan kita sendiri, seringkali kita merasa Tuhan saya gak mampu. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak sendirian Teni. Aku ada bersama kamu. Aku yang menopang kamu. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan, walaupun saya hampir terjatuh, tapi tidak jatuh tergeletak. Ya, walaupun memang tumit itu rasa sakit ya saudara. Dan malam-malam itu saya berdoa, kalau ada suami saya, udah kamu di rumah aja ya. Tapi sekarang saya sebagai gembala sidang, saya bertanggung jawab kepada jemaat tentunya harus memberi makan mereka. Biarlah saudara kita berdoa di dalam kita mempersiapkan menyambut Natal. Tuhan, kita persiapkan hidup kita dan jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut lalu menyalahkan Tuhan. Orang yang mengalami kemuliaan Allah untuk selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena orang yang mengalami kemuliaan hidup dalam pujian kepada Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, segala kesulitan kita, segala masalah kita akan meninggalkan kita. Karena melalui pujian kita percaya Allah menyertai hidup kita. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan ini mengajar kita untuk lebih dekat, lebih berserah kepada Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita berkata, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala keadaan. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia selalu ada bersama kita. Kita berdiri bersama. Oh, Engkau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berkarya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus setia. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Jadikan Dia sahabatmu dikala engkau menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit. Jadikan Dia sahabatmu yang tidak akan pernah meninggalkanmu, yang tidak akan pernah membiarkanmu. Dia peduli dengan keadaan kita. Mungkin saudara tidak bisa cerita, tapi Dia melihat tetesan air matamu. Tuhan tahu kedalaman hati kita, apa yang sedang kita rasakan. Tuhan Yesus setia. Saya undang para pelayan perjamuan suci maju ke depan. Amin.
Bapak Pendi Simanjuntak mau berdoa untuk perjamuan suci dan firman Tuhan yang kita dengar. Yesus setia. Haleluya, haleluya. Kami menyadari betul Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kami sampai saat hari ini. Kami bersyukur kalau kami ada sampai pagi hari ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dari tempat ini. Dan bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, kiranya firman yang kami dengarkan pada saat ini membawa kami kepada pengalaman, pengetahuan yang baru tentang Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus mengajari kami, membimbing kami, supaya kami memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan, itu menjadi pengharapan, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah pergi, doa kami, kiranya kuasa Tuhan menyertai, urapan Tuhan menolong dia. Apapun yang digumulkan, apapun yang dipikirkan Tuhan, kami percaya di saat dia berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Dan kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami untuk menerima perjamuan suci. Tuhan, kami berdoa, layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan layakkan mereka, kuduskan mereka, sucikan mereka Tuhan, sehingga mereka layak untuk melayani pekerjaan Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami terima, apa yang kami lakukan hari ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah kemuliaan, hormat, kuasa sampai selama-lamanya, dan kami siap untuk menerima perjamuan suci pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yang bisa kita katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara, kita nyanyikan satu-satu. Ada satu bukti
Apakah mungkin di antara saudara ada yang belum menerima perjamuan suci? Kalau saudara mau mengikuti tapi mungkin belum terlayani, ada? Sudah semua? Kalau sudah semua, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Dan di hadapan kami Tuhan tersedia perjamuan suci di tangan kami. Sebelum kami makan dan minum, Engkau bubuh berkat di dalamnya. Yang lemah imannya boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sedang letih lesu mendapat kekuatan baru. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat Tuhan, sehingga kami menerima berkat bukan kutuk karena perbuatan-perbuatan kami. Karena itu Engkau ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Engkau melayakkan kami untuk makan, minum perjamuan suci yang mengingatkan Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk kami. Dan melalui persekutuan dengan-Mu Tuhan, kami boleh memasuki hari-hari kami bersama dengan Engkau. Memberikan kekuatan yang baru, memberikan pencerahan yang baru bagi kami untuk tetap setia kepadamu. Karena itu Engkau sucikan anggur ini, Engkau sucikan roti ini, sehingga boleh mendatangkan pada saat kami makan, bersekutu dengan Engkau, kami kembali dipulihkan, mendapat semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mau makan dan minum perjamuan suci. Saudara, angkat hosti dengan tangan kanan, kita dengar pembacaannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa hosti ini melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Kalau kita percaya, kita katakan amin dan kita makan dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas, lalu kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kita menyanyikan satu lagu. Sebab Tuhan baik. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa
Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan kami, Engkau sungguh baik dan sangat baik, teramat baik. Engkau rela mati bagi kami, untuk kami bisa diselamatkan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah, di mana kami boleh makan dan minum perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui persekutuan ini, kami yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang imannya mulai lundur Tuhan, kembali Engkau teguhkan kembali. Yang sedang mengalami pergumulan, berikan kemenangan kepada mereka. Karena kami tahu oleh bilur-bilur-Mu yang sakit apapun, berat atau ringan, Engkau dipulihkan. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan yang Engkau sedang kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang selalu mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami. Kami tidak perlu takut di dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Mungkin yang masih penuh tanda tanya, karena kami tidak sendirian. Engkau ada di dalam hidup kami dan Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih, materaikan firman-Mu yang kami dengar. Lebih jauh Tuhan jelaskan dalam kehidupan mereka, untuk mereka mengerti dan mereka tetap setia di dalam Engkau apapun yang mereka alami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Memberkati semua yang terlibat pelayanan, baik WL, singer, Tuhan, pemusik maupun pelayan perjamuan suci, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau memberkati kami. Setiap Tuhan pelayanan kami berharga di mata-Mu, dan Engkau melihat kesetulusan hati kami di dalam melayani pekerjaan-Mu. Engkau pertambah-tambahkan hikmat dan urapan kepada kami, gairah yang baru untuk kami terus berada di ladang-Mu, untuk terus kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan untuk pertolongan-pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu mungkin yang sebentar akan membawa persembahan, ucapan syukur, persembahan tantangan atau kolekta, juga persepuluhan. Engkau membalas tangan-tangan mereka. Mereka mungkin memberi dari segala kekurangan mereka. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas usaha mereka, atas rumah tangga mereka. Mungkin di tengah-tengah kesulitan-Mu, mereka Tuhan, Engkau juga ada bersama dengan mereka. Terima kasih, kami berdoa untuk mereka yang usahanya macet. Engkau tolong buka jalan. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tolong berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sedang memulai usaha, Engkau juga membukakan mereka Tuhan hikmat, urapan baru untuk mereka bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami bersyukur, kami serahkan Siska ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dialami, Engkau tolong semuanya. Kami terus menyerahkan Bapak Suyatno. Engkau melihat imannya Tuhan, berikan kesembuhan kepadanya dengan sempurna. Kami juga menyerahkan Bu Nuni ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Bapak Budiono Hadi Pranoto, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau jamah sembuhkan. Kami bersyukur ibu-ibu banyak kemajuan, Engkau sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Kami terus berdoa untuk adik Ayu yang berada di rumah sakit, juga Bapak Joko, Engkau lawat mereka secara khusus. Berikan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka terus beriman kepadamu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, Engkau tidak membiarkan mereka. Kami menyerahkan Bu Kanti dan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Lawat mereka satu persatu, Mak Culan Tuhan, Ibu Emi, dan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Lawatan-Mu atas mereka Tuhan, mereka pulang dengan sukacita karena Engkau tidak membiarkan mereka. Terima kasih yang sedang mengalami pergumulan untuk satu rumah tangga, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu saja yang jadi, karena Engkau tahu yang terbaik bagi rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon Engkau bersama dengan kami. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu kemanapun engkau pergi. Berkat Tuhan menyertai engkau. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Saya minta waktu sedikit, silakan duduk. Saudara, Natal di tempat ini diadakan jam 9 pagi tanggal 25, 26-nya tidak ada ibadah.
Karena itu saudara yang mau mendaftar kepada saudara David ya untuk yang mengikuti, tentunya kalau saudara sakit di rumah saja, karena ada ibadah online juga nanti akan disiarkan ya di rumah. Tetapi saudara ingin mengikuti ibadah onsite, saudara bisa mendaftar kepada saudara David dengan prokes yang cukup ketat. Dan sekarang mungkin kita harus pakai itu ya, scanner untuk Peduli Lindungi. Dan saya mengucapkan terima kasih dari tempat ini kepada Bapak Anggiat yang sudah menyediakan Peduli Lindungi baik untuk Pekunden maupun Puri. Kenapa saudara? Karena Peduli Lindungi itu hubungannya dengan kesehatan, rumah sakit. Jadi Kementeri Kesehatan ya, dan sudah diurus. Kebetulan Pak Anggiat itu kerja di Rumah Sakit Karyadi, dia sudah mendaftarkan sehingga pada nanti kita ada. Karena itu saudara yang belum divaksin usahakan untuk bisa divaksin, dan yang usianya di atas 65 apa 70 ya, saudara tinggal di rumah saja. Dan anak-anak diminta untuk tidak dibawa, karena nanti anak-anak ada Natal sendiri ya secara online. Nanti guru-gurunya akan mengantarkan hadiah mereka, juga makanan mereka. Karena ini kita usahakan untuk orang-orang, jadi supaya semuanya bersukacita dalam menyambut Natal, tentunya dengan keadaan tubuh yang sehat. Kita pulang juga sehat, tetap jaga kesehatan tubuh kita ya, periksa tensi, cuci tangan, pakai 5M ya, karena itu biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara, minggu depan kebaktian dilayani oleh tamu.